Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dalam acara Saat Teduh. Mari bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau Tuhan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, saya percaya kita pernah menghadapi sebuah masalah dan kita menjadi panik. Betul ya? Kita panik sampai kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Masalah datang, kita panik, lalu kemudian kita ngambil keputusan pun bisa salah. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan firman ketika kita sedang menghadapi masalah. Saya ingin sampaikan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wow, sebuah solusi yang ditawarkan oleh Alkitab. Bagaimana kita bisa melihat dengan jelas, lalu kita bisa memperoleh jalan keluar, bahkan kita bisa mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi masalah. Alkitab memberikan solusinya adalah kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat apa? Berdoa. Jadi dalam menghadapi pergumulan yang hari-hari ini mungkin membuat kita bingung bagaimana cara keluarnya, bagaimana cara penyelesaiannya, Tuhan berikan sebuah cara, yaitu berdoa. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah berdoa, tapi kok belum ada jawaban. Tenang, Alkitab katakan berdoa bukan dengan tergesa-gesa, tetapi kuasai dirimu, tenangkan. Mungkin Anda bisa menyembah Tuhan, mungkin Anda bisa duduk diam sebentar, lalu mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Jadikan dirimu tenang terlebih dahulu. Saya percaya ketika kita menjadi tenang, maka saudara bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara. Anda bisa lihat kalau dua orang bertemu, lalu masing-masing saling bicara. Yang A bicara, yang B bicara. Maka saya yakin A tidak akan pernah bisa mendengar apa yang dikatakan B. B juga tidak akan bisa mendengar apa yang dikatakan A, karena masing-masing sama-sama bicara, sama-sama ingin menyampaikan pendapat. Kita tahu bahwa Tuhan itu pemegang kendali dari seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya Dia tawarkan kepada kita. Kalau kamu punya masalah, memang itu buat kita panik, karena kita selalu ingin cepat mendapatkan jawaban. Tapi yang Tuhan mau adalah kamu tenang dulu. Diam dulu di situ, nyembah aku. Karena ketika kita bisa menyembah Tuhan yang kita sembah, yang Alkitab juga katakan dalam Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan jangan berdoa seperti orang yang gak kenal Allah. Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tuhan tahu sebelum kamu menyampaikan permohonan-permohonanmu. Jadi Tuhan mau kita tenang. Nah, bagaimana kita bisa tenang? Saudara mulai angkat pujian penyembahan kepadanya. Dan lihatlah, Tuhan bisa berbicara dan kita bisa mendengar bagaimana cara kita keluar dari masalah. Itu sebabnya 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 ini adalah ayat yang luar biasa. Bukan sekedar berdoa, tapi jadikan dirimu tenang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan banyak cara, Tuhan bisa dengan segala cara menyelesaikan masalah kita. Doa saya, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan Tuhan, asal saudara mau tenang. Tenang dan mulai berdoa. Saudara akan lihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pengajaran-Mu. Engkau mengajar kami begitu luar biasa. Seringkali badai masalah membuat kami panik, membuat kami takut. Tetapi Engkau mengajari bagaimana
kami bisa melihat cara-Mu bekerja, yaitu dengan tenang dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan bawa hidup kami untuk terus tenang, duduk di kaki-Mu, menyembah dan melihat bagaimana tangan-Mu membuat jalan di dalam persoalan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidup saudara hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.